Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Langsung saja ya, soal yang pertama. Dua buah lingkaran berjari-jari 8 cm dan 24 cm. Hitunglah perbandingan A kedua kelilingnya, B kedua luasnya. Nah, kita langsung saja ya. Ini ada dua lingkaran. Kita jawab di sini ya. Jawab, ini ada dua lingkaran. Ya, jari-jari pertamanya itu 8 cm dan jari-jari keduanya adalah 24 cm. Ya. Dua lingkaran, ini lambang lingkaran, jari-jari pertama kita lambangkan R1, jari-jari kedua kita lambangkan R2. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan kedua kelilingnya. Berarti yang A, berarti keliling lingkaran 1 banding keliling lingkaran 2. Nah, kita masih ingat ya, rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr. Berarti keliling lingkaran 1 2πr1 banding keliling lingkaran 2 berarti 2πr2 gitu ya. Nah, 2πr1 banding 2πr2. 2pi-nya ini kan sama, maka dalam perbandingan kalau ada faktor yang sama boleh kita coret ya, 2pi dengan 2pi. Maka tinggal R1 banding R2. R1-nya ini satuan panjangnya sudah sama-sama cm ya, maka satuannya nggak usah ditulis, berarti R1-nya diganti 8 banding R2-nya diganti 24. Sehingga ini sama-sama habis dibagi 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1, 24 bagi 8 hasilnya 3. Jadi perbandingan kedua kelilingnya adalah 1 banding 3. Kemudian yang B, ditanyakan perbandingan kedua luasnya. Berarti luas lingkaran 1 banding luas lingkaran 2. Ya, luas lingkaran rumusnya pi R kuadrat. Untuk lingkaran yang pertama berarti R-nya R1, pi R1 kuadrat banding untuk lingkaran yang kedua berarti pakai R-nya yang kedua pi R2 kuadrat. Nah, ini pi R kuadrat, pi R1 kuadrat banding pi R2 kuadrat. Pi-nya kan sama ya, maka boleh kita coret. R1-nya tadi diganti 8. 8 kuadrat itu kan berarti 8 kali 8, ya kan? Kemudian banding R2-nya diganti 24 kuadrat, berarti boleh kita tulis 24 kali 24. Ditulis 24 pangkat 2 boleh ya. Nah, kalau saya suka begini, nanti tinggal kita pakai sistem coret ya. Ini 24 dengan 24 sama-sama habis dibagi 8 hasilnya 1, bagi 8 hasilnya 3. Terus 8 yang ini kita coret dengan 24 yang ini, bagi 8 1, bagi 8 3. Maka tinggal 1 kali 1 hasilnya 1, banding 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi perbandingan kedua luasnya adalah 1 banding 9. Soal yang kedua. Jari-jari dua buah lingkaran masing-masing adalah A cm dan 4A cm. Jika jumlah panjang jari-jari kedua lingkaran itu 25 cm, tentukan A nilai A, B perbandingan luasnya. Nah, jadi di sini ya ada dua lingkaran. Jari-jari pertamanya adalah A cm, jari-jari keduanya adalah 4A cm ya. Kemudian jumlah panjang jari-jari kedua lingkaran itu adalah 25. Nah, tentukan nilai A. Nah, gini ya. Nah, ini tadi jumlah panjang
jari-jari kedua lingkaran itu 25, padahal jari-jari lingkaran yang pertama adalah A, jari-jari lingkaran yang kedua adalah 4A. Berarti kedua jari-jari lingkaran itu yaitu R1 tambah R2 sama dengan 25. Ya. Kemudian R1-nya diganti A plus R2-nya diganti dengan 4A sama dengan 25. A ditambah 4A berarti 5A sama dengan 25. Maka A sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. A-nya sudah ketemu 5 ya. Kemudian yang B ditanyakan perbandingan luasnya. Berarti luas lingkaran 1 banding luas lingkaran 2 ya. Nah, luas lingkaran rumusnya pi R kuadrat. Nah, ini berarti ini R-nya R1 banding luas lingkaran yang kedua berarti pi R kuadrat. R-nya R2. Nah, kalau sudah ini pi dengan pi kita coret. R1-nya tadi kan R1-nya A, berarti A kuadrat banding R2-nya 4A kuadrat. Berarti A-nya tadi sudah ketemu 5, berarti ini 5 kuadrat banding 4 kuadrat itu 16. Sama saja ya, 16 A kuadrat, A-nya diganti 5, berarti 5 kuadrat. Ya, berarti sama dengan ini bisa dicoret ya. Nah, berarti ini tinggal 1 banding 16. Pakai cara lain boleh, ketemunya sama, yaitu 1 banding 16. Kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Ini ada gambarnya. Perhatikan di sini, ini gambar persegi panjang. Kemudian di sebelah sini ada setengah lingkaran, ini pun ada setengah lingkaran ya. Di mana persegi panjang ini panjangnya 30 cm, lebarnya ini sama dengan 20 cm. Kemudian ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Ini berarti diameternya. Diameternya berapa? 20 cm. Yang ditanyakan, hitunglah keliling daerah yang diarsir. Nah, sekarang kita jawab. Keliling daerah yang diarsir. Nah, perhatikan daerah yang diarsir itu ini. Ya, kelilingnya. Nah, kalau kita disuruh menghitung keliling suatu bangun, itu selalu menjumlahkan panjang sisinya. Sisi dari bangun itu. Nah, bangun ini kan sisinya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini dengan ini kan sama. 1, 2 ini sama yaitu 30. Maka keliling bangun yang diarsir itu sama dengan ini ya. Ini dengan ini ditambah berarti kan sama dengan 30 ditambah 30 atau 2 kali 30 ditambah ini. Nah, ini tuh kan sama dengan panjangnya sama dengan ini. Kalau digabung ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Berarti kan satu lingkaran. Nah, kelilingnya berarti sama aja dengan ditambah keliling lingkaran. Sama dengan 30 tambah 30, 60 ditambah keliling lingkaran kan rumusnya pi d, ya kan? Berarti sama dengan 60 ditambah pi-nya karena diameternya bukan kelipatan 7, kita pakai 3,14 kali d-nya berapa? 20 ya. Berarti sama dengan 60 ditambah ini kali 20 berarti 62,8 sama dengan, nah tinggal kita jumlahkan 60 ditambah 62,8 gini kan 8,212 berarti 122,8 satuannya cm. Sekarang yang B,
Hitunglah luas bangun yang diarsir. Nah, sekarang perhatikan bangun yang diarsir. Bangun yang diarsir itu kan daerah di dalam persegi panjang, tapi di luar lingkaran. Ya, kita anggap ini dengan ini kan satu lingkaran. Berarti luas bangun yang diarsir, ya, itu sama dengan apa caranya? Luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran, ya. Nah, sama dengan persegi panjangnya berarti 30, panjangnya, lebarnya 20. Berarti panjang kali lebar 30 kali 20 dikurangi luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Sama dengan 30 kali 20 itu 600 dikurangi pi-nya pakai 3,14 kali r-nya. Ini kan d-nya 20 ya. Nah, d-nya itu diketahui 20 cm. Maka r-nya itu kan setengah kali d, berarti 10 cm. Berarti ini r-nya diganti 10 kuadrat, berarti kali 10. Sama dengan 600 dikurangi, ini 10 kali 10 kan 100, 3,14 kali 100, 314. Sama dengan, nah sekarang 600 dikurangi 314. Nah, kita hitung berapa ini? 6 kan? 9 kurangi 1, 8, ya kan? Ini masih 5, 5 kurangi 3, 2. Berarti 286 cm persegi. Begitu ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Perhatikan gambarnya. Ini setengah lingkaran. Diameternya 28. Nah, ini setengah lingkaran yang sama dengan setengah lingkaran ini. Berarti setengah lingkaran ini lah ya, dengan lingkaran setengah lingkaran ini kalau digabung itu adalah lingkaran yang berdiameter 28 cm. Kemudian ada bangun ini. Nah, ini juga setengah lingkaran. Nah, pada setengah lingkaran yang ini, garis yang panjangnya 28 cm itu adalah jari-jari. Nah, sekarang kita disuruh menentukan keliling daerah yang diarsir. Ya, keliling daerah yang diarsir atau keliling daerah arsiran. Nah, bagaimana caranya? Ya kita hitung ini. Bangun ini, berarti ini garis lengkung ini ya, 1, ini kan berarti setengah keliling lingkaran yang besar. Nah, setengah keliling lingkaran yang besar. Ditambah ini ya, garis ini dengan garis ini kan sama. Berarti ini dengan ini sama, ini kan sama aja dengan keliling lingkaran yang kecil. Jadi ditambah keliling lingkaran yang kecil. Nah, sama dengan setengah kali, nah, keliling lingkaran yang besar. Berarti kan ini 28 sebagai jari-jari. Berarti pakai 2 pi r. Ditambah keliling lingkaran yang kecil. Berarti kan ini dengan ini kan. Nah, ini kan diameter. Berarti pakai pi d. Sama dengan ini bisa kita coret, maka tinggal pi-nya kita pakai 22/7 kali r-nya adalah 28 plus 22/7 kali d-nya adalah berapa? Ini keliling yang kecil kan d-nya 28. Paham ya? Sama dengan ini kita coret 1, 4, 22 kali 4, 88 plus ini kita coret 1, 4, ini juga 88. Sama dengan berapa?
176, satuannya sentimeter. Ini kelilingnya. Sekarang yang B, hitunglah luas daerah yang diarsir. Nah, yang B, kita akan menghitung luas daerah yang diarsir. Nah, bagaimana cara menghitung luas daerah yang diarsir? Perhatikan ini kan setengah lingkaran yang besar. Nah, setengah lingkaran yang kecil ini kalau kita tutupkan ke sini kan pas. Nah, ini kalau kita tutupkan ke sini kan pas. Berarti untuk menentukan luas daerah yang diarsir sama saja dengan menentukan luas setengah lingkaran yang besar. Sama dengan luas setengah lingkaran yang besar. Berarti sama dengan setengah pi r kuadrat, ya kan? Nah, sama dengan setengah kali 22/7 kali, nah, lingkaran yang besar 28 sebagai jari, berarti kali 28 kali 28, sama dengan, ini kita coret, bagi 21 bagi 2 11. Ini dengan ini kita coret, bagi 7 1, bagi 7 4, ya. Kemudian 28 kali 4 56, 28 kali 4 berapa ya? 2 3 kan? 8 112 kali 11 berarti berapa? Kali 11 berarti 1 2 3 2 1232 sentimeter persegi, gitu ya. Nah, mudah kan? Kita lanjutkan ke yang terakhir ya. Perhatikan di sini, ini ada sebuah bangun. Ini bangun apa ini yang polos ini? Seperempat lingkaran ya, karena ini ada tandanya siku. Berarti ini bukan seperempat tapi 3/4 lingkaran. Nah, berarti bangun yang luar ini adalah bangun persegi yang panjang sisinya 14 cm. Ditanyakan, hitunglah luas daerah yang diarsir. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk menentukan luas daerah yang diarsir itu sama dengan, nah yang diarsir berarti kan luas bangun yang luar dikurangi yang polos ya, berarti di luas persegi dikurangi luas 3/4 lingkaran ya, yang polos ini kan 3/4 lingkaran. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi, panjang sisinya 14 berarti 14 kali 14 dikurangi luas 3/4 lingkaran berarti 3/4 kali luas lingkaran pi r kuadrat, sama dengan ini 196 dikurangi 3/4 kali, karena diameternya 14 kelipatan 7 maka pi-nya pakai 22/7 kali r. Nah, 14 itu kan diameternya adalah 14 cm, karena ini kan panjangnya sama dengan ini sampai sini gitu. Berarti 14 itu diameter, berarti jari-jarinya 14 bagi 2 7 cm. Nah, berarti ini r-nya diganti 7 kuadrat, berarti 7 kali 7 sama dengan 196 dikurangi, ini bisa kita coret bagi 2 bagi 2 11. Ini dengan ini 1 1, maka tinggal berapa ini? 7 kali 11 77 gitu. 77 kali 3 itu 21 21 tambah 2 23 dibagi 2 bagi 2 itu 2 bagi 2 1 kali 2 2, ini 0 3 nya turun berapa? 1 kali 2 2 1 1 nya turun 5 kali 2 10 1, berarti
115 ya toh. Ini boleh pakai koma, ini 0, berapa ini? 5, 10 habis. Berarti ini 115,5. Betul kan? Nah, sekarang kita hitung 196 dikurangi 115,5. Kurangi ini koma 0 kan? Berarti 10 kurangi 5, 5. Ini tinggal 5 kurangi 5, 0. Berarti ini 9 kurangi 1, 8. Ini habis, berarti 80,5. 80,5 satuannya sentimeter kubik ini ya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga membawa manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.